Jadi ada Pak Prabowo, di bawahnya itu ada Ahok, sehingga saya nomor 3 saya lupa. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi gitu. Saya sendiri nggak terlalu terkejut dengan data ini, karena saya sudah meyakini dari awal, khusus untuk Jakarta, keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Jokowi, karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga sejak dari awal saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta. Sebetulnya pemilih Pak Jokowi di Jakarta itu sulit mengidentifikasinya. Gitu. Oleh karena itulah kemudian kan Kaisang menyebut nama Ridwan Kamil, dan Gerindra juga menyebut nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ditarik aja ke Jakarta untuk mendampingi Kaisang karena diharapkan bobot elektoralnya itu ada di Ridwan Kamil yang ikut serta membawa Kaisang gitu. Artinya Ridwan Kamil ini sebagai figur yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi? Bukan, figurnya Ridwan Kamil sendiri, bukan figur Pak Jokowi. Ridwan Kamil sendiri adalah satu sosok Jadi yang Kaisang akan jadi wagubnya, punya potensi, Kamil cagupnya. ya, punya potensi untuk ikut pilkada di Jakarta. Tapi ternyata setelah disurvei kan angkanya nggak lebih dari 10%. Ya, Lalu 8,9. sementara di Jawa Barat beliau sudah di atas 30%. Tentu saja rasional untuk mengatakan lebih baik di Jawa Barat daripada di Jakarta. Partai Nasional Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini diputuskan usai Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Surya Paloh dan petinggi Nasdem lainnya. Sikap Nasdem ini semakin menambah daftar panjang kendaraan yang siap untuk membawa Anies Baswedan menuju Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman sebagai bakal calon pendampingnya. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Terkait hal ini, Gerindra merespon datar atas putusan Nasdem kepada lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu itu. Dan itu saya kira sudah diputuskan oleh Golkar dengan menyebut bahwa di Jakarta itu kader yang kami siapkan adalah Yusuf Hamka. Selesai cerita itu. Itu artinya Golkar tidak akan membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Dia dibuat stay di Jawa Barat. Kalau ada yang mau berminat dengan kader Golkar, namanya Yusuf Hamka. Nah, setelah disebut Yusuf Hamka itu, Gerindra menyambut. Gerindra melalui Pak Ahmad Muzani mengatakan kami punya tiga nama yang kita sodorkan dalam Pilkada Jakarta. Satu adalah Ahok, dua adalah Anies, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Tentu saja harus kita kecualikan Ridwan Kamil karena sudah dinyatakan oleh Golkar dia di Jawa Barat, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ya. Tapi kan Golkar sudah mengatakan bahwa di Jakarta ini kami punya kader namanya Yusuf Hamka gitu kan. Yusuf Hamka dengan Kaisang boleh-boleh aja kata Golkar. Ya tentu saja bagi Golkar senang-senang aja kalau kader dia calonkan sebagai calon gubernur. Tapi kalau Yusuf Hamka dengan Kaisang, siapa pula partai yang mau mendukungnya? Gerindra sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan dalam pilkada kali ini. Terkait dengan pengumuman jago Gerindra dalam pilkada Jakarta, Gerindra akan mengungkapkannya di saat yang tepat. Sementara itu, hingga saat ini PDIP masih belum menentukan arah dukungannya. PDIP memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Kalau Kaisang tanpa Ridwan Kamil, ya cuma 1%. Mau terus didorong. Artinya siapa yang mewakili Pak Jokowi di Pilkada DKI? Nggak ada. Selesai kalau Jadi Jakarta Jokowi efek akan ngikut ke Prabowo. Begitu banyak berpengaruh. Nah, oleh karena itulah sekarang Gerindra mulai lebih terbuka untuk mengusung nama yang memungkinkan mereka untuk mengusung nama tertentu di dalam Pilkada Jakarta. Dan nama itu tidak menyebut Kaisang. Ada cuma 3. Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Karena itulah saya punya feeling Anies kan sudah jelas, partainya yang dukung sudah jelas, ya kan. Calon wakil gubernurnya juga sudah dinyatakan, meskipun oleh koalisi dianggap itu masih sepihak. Tinggal apakah akan dibiarkan Anies berlagak dengan kotak kosong atau tidak? Feeling saya sih PDI mengatakan tidak, apalagi mengingat Ahok naik sekarang di angka 20%. Selisihnya hanya 10% dengan Anies, yang artinya apa? Anies bekerja lebih dari 5 tahun, Ahok vakum 5 tahun, Anies calon gubernur, Ahok keluar dari Pertamina, kan kira-kira gitu. Anies nggak punya masalah hukum, Ahok pernah terkena kasus hukum, tapi elektabilitasnya tetap 20%. Apa artinya? Artinya secara politik nggak ada bedanya itu elektabilitas Anies dengan Ahok secara politik itu. Karena meskipun Ahok lama vakum di politik, kemudian tidak menjabat apa-apa, mundur bahkan bersaing dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi satu segi, dan terakhir adalah punya masalah hukum, tapi elektabilitasnya 20% berbanding dengan Anies 5 tahun gubernur,
ya kan? Lalu calon wakil gubernur tidak ada persoalan dengan masalah hukum, dia masih diangkat 30%. Oleh karena itu feeling saya tidak ada pilihan sebetulnya bagi saya sih, PDI harus dorong Ahok. Dan siapa yang bisa menemani Ahok, menurut saya terbuka peluangnya adalah Gerindra. Jadi boleh jadi koalisinya di Jakarta ini adalah Anies bersama dengan PKS, PKB, dan Nasdem, itu dulu kita buat. Sementara PDI memungkinkan berkoalisi dengan Gerindra, karena Gerindra bisa saja mendorong wakilnya. Peluang bagi Gerindra sekarang mendorong wakilnya untuk masuk. Pak Adian silakan. Sejumlah pengamat menyebut plus minus jika Anies Baswedan berlaga kembali dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Sisi positifnya, Anies masih bisa berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Masalah kemacetan, banjir, dan kemiskinan kiranya berpeluang diminimalisasi bila Anies menjadi gubernur. Setidaknya, Anies dapat melanjutkan rencana pembangunan yang belum terrealisasi saat menjadi gubernur. Sedangkan minusnya, Anies bisa dinilai rakus kekuasaan. Ini lantaran setelah nyapres Anies mau menjadi calon gubernur, publik akan menilai levelnya turun dari nasional kembali ke lokal. Jadi, pilihan Anies maju Pilgub DKI Jakarta 2024 seperti berjudi. Jika mantan gubernur DKI Jakarta itu menang, akan membawa berkah dan karir politik menjulang. Tapi bila kalah, karirnya akan redup ditelan waktu. Ingat Mas, di Jakarta itu hasil pilpresnya kalau hanya mengandalkan suara Jakarta, Anies itu menang. Di 2024 yang lalu saat pilpres, Prabowo dan Gibran memang unggul dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Tapi keunggulan suara Prabowo Gibran itu adalah limpahan suara dari luar negeri yang kemudian membuat suara Anies di Jakarta kalah. Tapi kalau specifically diukur dari kekuatan politik pemilih Jakarta, itu sebenarnya lebih unggul Anies Baswedan dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Figur Anies tetap kuat per hari ini. Oleh karena itu, kalaupun toh Ridwan Kamil atau siapapun nantinya yang bertanding melawan Anies Baswedan, jadi harus bisa dipastikan dia mampu merebut basis-basis konstituen yang selama ini memang dalam banyak hal masih bisa digoyang iman politiknya kepada Anies Baswedan. Ini yang saya sebutkan, butuh kerja-kerja keras, butuh kerja-kerja yang terukur, bukan hanya mengandalkan Jokowi efek ataupun Prabowo efek. Jika melihat elektabilitas Anies di Jakarta melebihi 50% dengan kepuasan publik lebih dari 80%. Apalagi pasca Pilpres banyak partai politik mengalami krisis leadership. Pilpres 2029 bisa menjadi hambar karena minim sosok yang mumpuni. Persoalannya, Anies bukan orang partai. Jika ingin diusung partai, popularitasnya harus tetap bagus. Wacana Anies Baswedan kembali didorong maju Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya untuk menjaga popularitasnya. Anies perlu menjaga marwah popularitas dan elektabilitas untuk menjadi pejabat publik. Caranya dengan kembali menjadi petarung lagi di DKI 1 atau kembali menjadi gubernur Jakarta lagi. Ini sekaligus sebagai persiapan 5 tahun lagi atau Pilpres 2029. Kira siapapun yang menantang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, yang harus dijual adalah figur sang calon. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil. Maka Ridwan Kamil itu harus kerja keras, harus kerja-kerja yang terukur, disupport oleh sistem dan tim pemenangan yang tergabung dalam KIM. Itu adalah kunci utama. Maka variabel-variabel seperti Jokowi ataupun nanti Prabowo Subianto ketika sudah jadi presiden tanggal 20 Oktober adalah support politik di luar itu semua. Karena kalau kita mau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, pemilih Jakarta itu cukup independen, cukup rasional, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswedan. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, inilah yang saya kira dalam pilkada, dalam banyak hal, yang dilihat itu adalah calon yang kemudian diusung. Apakah Anies kemudian punya kesempatan untuk bisa dikalahkan? Sangat mungkin. Di pilkada sebelumnya itu kan petahana kecenderungan kalah. Foke itu petahana, maju yang kedua kalinya dia kalah kepada Jokowi dan Ahok saat itu. Kemudian kita juga tahu Ahok itu adalah gubernur petahana, kemudian kalah sama Anies Baswedan. Jadi itu adalah dua success story di mana petahana di Jakarta dia itu tumbang oleh penantang. Nah, Anies kalau melihat historisitas itu sangat mungkin juga dikalahkan oleh penantang-penantang seperti Ridwan Kamil ataupun yang lain. Apalagi misalnya kemenangan Anies Baswedan di 2017 itu kan ada faktor eksternal. Misalnya soal demo 212, mobilisasi massa, termasuk misalnya Ahok saat itu dikaitkan dengan penistaan agama. Di 2024 calon itu tidak ada lagi yang kemudian menista agama, tidak ada lagi instrumen yang
terkait dengan mobilisasi agama dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ini yang saya kira bisa dijadikan sebagai batu uji bahwa sekalipun Anies sampai hari ini elektabilitasnya paling tinggi, bukan tidak mungkin Anies bisa dikalahkan. Tentu adalah kerja-kerja yang kemudian terukur dan valid, itu yang akan menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies sudah di atas 50%. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 melewati angka 70%. Menurutnya, pilkada memang tidak semudah yang dilihat karena ada banyak variabel. Akan tetapi, peluang dan kemungkinan besar Anies menang kembali di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan kandidat lain. Menurutnya, saat ini belum ada kandidat cagup yang punya elektabilitas mendekati Anies. Karena itu ia menilai, belum ada lawan tanding yang sebanding dengan Capres Pilpres 2024. Ia berpikir kalau Anies maju, tentu belum ada lawan tandingnya yang sebanding melawan Anies Baswedan. Karena memang secara umum para kandidat ini berpikir bagaimana cara menang dulu. Menang baru berpikir apa yang mereka harus lakukan. Jadi transaksi politik antara pemilih dengan para kandidat ini tidak didasarkan pada program-program programatik, tapi didasarkan pada persoalan untung dan rugi, soal mendapatkan apa, terutama keuntungan secara ekonomi jangka pendek, seperti politik transaksional. Kan ini yang sepertinya kebelakangan ini terus mengemuka. Ketika muncul nama Anies, tidak lagi bicara tentang apakah Anies pernah melakukan perbaikan sungai-sungai yang memang ditengarai bisa membantu persoalan banjir. Orang tidak lagi bicara tentang bagaimana memperbaiki Jaklingko dan seterusnya. Begitupun ketika bicara Ahok dan Ridwan Kamil, orang tidak lagi bicara apa sebenarnya success story yang pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kan itu tidak pernah mengemuka. Yang mengemuka adalah apakah Ridwan Kamil yang berKTP itu orang Jawa Barat kemudian bisa tidak diterima di Bandung. Kalau itu pertanyaannya, saya kira cukup mudah. Ya, variabelnya tentu survei. Survei itu siapa? Adalah warga negara yang ada tinggal di Jakarta, mereka memiliki hak pilih dan kemungkinan mereka akan datang ke TPS nantinya. Bahkan, partai politik bisa jadi bukan menyiapkan kadernya untuk menjadi lawan tanding Anies, akan tetapi menyodorkan kadernya untuk menjadi cawagup pendamping Anies Baswedan. Pasalnya, partai politik menyadari sulit menandingi elektabilitas Anies yang sudah di atas angka 50%. Bahkan mungkin karena Anies maju menjadi calon gubernur, tentu akan banyak yang ingin menjadi pendamping Anies. Mungkin partai-partai lain bukan mencari lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies, tapi banyak yang berebut menjadi wakilnya Anies. Pertama, memang sejak lama pemilih di Jakarta itu resistensinya terhadap Jokowi cukup tinggi. Artinya calon-calon yang seringkali dikaitkan dengan Jokowi itu seringkali sulit untuk mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Yang kedua, tanggal 27 November saat pelaksanaan Pilkada di Jakarta itu yang bersama dengan seluruh provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia, posisi Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Jadi siapapun nantinya yang maju dalam Pilkada Jakarta yang diusung oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju, itu bukan karena efek Jokowi, tapi justru sangat tergantung bagaimana sang calon itu memiliki elektabilitas cukup tinggi ataupun tidak. Kan sebenarnya kalau mau jujur, dalam Pilgub Jakarta itu yang dilihat adalah sosok yang ingin bertanding. Kenapa Anies Baswedan itu kuat dan solid? Karena Anies lah yang kemudian dinilai punya penetrasi dan basis dukungan yang kuat. Kenapa nama Ridwan Kamil itu kuat? Itu karena Ridwan Kamil dinilai punya penetrasi dan basis konstituen dan pendukungnya juga mulai solid. Kenapa nama seperti Ahok juga kuat? Itu karena faktor Ahok, bukan karena ada faktor embel-embel didukung oleh salah satu presiden tertentu. Ya, Disti, untuk melihat peta elektoral di pilkada ataupun di pilpres sekalipun, itu ada dua variabel faktor yang sangat menentukan. Satu, kita harus melihat faktor elektabilitas, yang kedua ada boarding pass. Nah, kalau bicara elektabilitas, kekuatan elektoral, realitasnya di survei, di Kompas, di indikator, termasuk di poll tracking, kami melakukan survei, itu menunjukkan memang ada 3 kandidat yang terkuat. Satu, Anies Baswedan, yang ya, itu wajar karena beliau tanda petik ada incumbent. Posisi incumbency ini tentu menguntungkan posisi Anies Baswedan, ditambah saling sebagai petahana, kita tahu juga penantangnya belum jelas. Nah,
Nah, yang kedua memang ada nama yang muncul dari nama elektabilitas per hari ini, yaitu Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan ketiga ada Pak Ridwan Kamil. Anies Baswedan menjadi kandidat pertama yang sudah memenuhi syarat maju sebagai calon kepala daerah pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 setelah resmi mengantongi dukungan dari Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Anies juga telah mendapatkan dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta. Hanya saja, PKB di tingkat DPP belum memutuskan dukungannya untuk Pilgub DKI Jakarta 2024. Meski begitu, Nasdem dan PKS sudah cukup modal untuk mengusung Anies Baswedan, sebab jumlah kursi gabungan kedua partai politik tersebut di DPRD Jakarta sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. PKS sendiri telah menyodorkan nama kadernya Sohibul Iman untuk berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Berbeda dengan PKS, Partai Nasdem memberikan dukungan tanpa syarat. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih sosok pendampingnya. Nah, kalau Pak Anies Baswedan maju, maka saya memprediksi kemungkinan peluang terbesarnya adalah tidak jauh dari 3 nama ini kalau 3 poros. Kalau 2 poros nanti bisa dilihat di antara Anies melawan Pak Ahok atau Pak Anies melawan Pak Ridwan Kamil. Tapi bisa jadi petanya berubah. Kalau ternyata misalnya Pak Anies Baswedan tidak jadi maju, maka itu kemungkinan akan muncul nama-nama baru. Tapi Dan seberapa besar peluang nama Anies Baswedan ini tidak akan maju di Pilkada Jakarta? Berubah. Ada potensi, Adisti. Nanti saya kira itu. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan itu dari sisi boarding pass. Per hari ini kita lihat memang Anies Baswedan sudah mengantongi paling tidak dari 2 partai, PKS dan Partai Nasdem. Kemudian partai dari Koalisi Indonesia Maju, Kim berpotensi mengusung Ridwan Kamil karena elektabilitasnya tertinggi kalau kita perhatikan. Dan yang ketiga, dari tadi Mas Iko juga katakan kemungkinan juga ada PD Perjuangan dan PKB misalnya belakangan sedang berkomunikasi mengusung Pak Ahok. Tetapi 3 poros ini ya Disti masih cair, memiliki tingkat kerentanan atau belum bulat, kerentanan untuk tidak jadi juga tinggi. Satu, misalnya si Pak Anies, itu kan mungkin dinamika antara PKS dan Nasdem. Kalau ternyata PKS jadi bergabung dalam pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang baru, apakah mungkin ada perubahan dinamika itu? Sementara Anies berharap akan lebih banyak partai yang mendukung pencalonannya di Jakarta. Karena itu, ia belum memutuskan siapa cawagup yang dipilih untuk mendampinginya di kontestasi Pilgub DKI Jakarta, lantaran masih menunggu masukan dari parpol yang dapat memperkuat koalisinya. Proses diskusi dengan partai lain bertujuan untuk memastikan cawagup yang dipilih dapat memperoleh dukungan penuh dari semua pihak. Ia memastikan pengumuman resmi terkait cawagup akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan semua parpol yang terlibat. Peta Pilgub DKI Jakarta setelah Anies mengantongi tiket mendaftar lagi menjadi calon gubernur berpotensi diikuti oleh 3 poros. Pertama, dari konfigurasi politiknya potensial ada 3 poros. Poros PKS Nasdem memajukan Anies, sementara PKB masih berpeluang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Indikasi ini terlihat ketika PKB menunjukkan respon yang sedikit negatif saat melihat proposal duet Anies Iman yang diajukan oleh PKS. Kemudian di Kim kita tahu masih terbelah antara terutama partai terkuat di dalam Kim itu Gerindra dan Partai Golkar. Partai Golkar lebih condong menginginkan Ridwan Kamil kadernya berada tetap. Baik, menarik sekali Bung Hanta. Di Jakarta diinginkan oleh Gerindra. Sementara Anies sementara Pak Ahok juga belum jelas karena PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri. Artinya baru komunikasi dengan PKB. Jadi per hari ini petanya Anies terkuat memang, tetapi bukan berarti Anies tidak bisa dikalahkan. Anies masih mungkin dan bisa dikalahkan. Dinamikanya masih dinamis di 4 bulan ke depan itu catatannya. Tetapi mungkin juga ini akan menjadi 2. Kalau 3 kita bicara PDIP ya. PDIP pasti memperhatikan kalau ingin lolos di putaran kedua, nama seperti Pak Ahok yang dipertimbangkan karena memiliki kemampuan kompetisi lebih kuat untuk masuk putaran kedua. Tetapi kalau dimasuk putaran kedua, figur Pak Ahok tidak lebih baik daripada figur baru untuk bertarung di putaran kedua. Dan ada dilema itu yang diukur oleh PD Perjuangan. Percuma ada figur baru bisa bertarung di putaran kedua tapi tidak lolos di putaran pertama. Nah, itu harus diukur. Kalau kita bicara 3 poros. Nah, tetapi 2 poros sedisi sangat mungkin. Di mana petanya ada 2 kemungkinan. Satu, Anies akan berhadapan dengan PD Perjuangan. Figurnya bisa Pak Ahok atau nama lain. Artinya Kim, Koalisi Indonesia Maju akan mendukung Anies Baswedan. Wakilnya mungkin Tak Kaisang atau siapa tidak tahu, ternyata terjadi komunikasi. Atau yang kedua, Anies Baswedan akan berhadapan dengan Kim. Tinggal PDIP akan kemana? Kimnya dengan siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. PDIP-nya akan kemana? Apakah memang PDIP punya nama Ahok ataukah kemudian kalau itu petanya? Seperti halnya Nasdem dan PKS, PKB dan PDIP juga bisa mengusung calonnya sendiri di Pilgub Jakarta.
Namun begitu, belum ada yang pasti siapa tokoh yang akan diusung oleh poros PDIP-PKB. Meskipun elektabilitas Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih cukup tinggi di Jakarta. Sementara poros ketiga adalah parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pada pemilihan presiden 2024 lalu. Hingga saat ini belum ada kandidat yang pasti akan diusung oleh poros Kim. Sampai hari ini, publik sedang menunggu siapa yang akan dimajukan kubu Kim setelah Ridwan Kamil sepertinya enggan dimajukan di DKI Jakarta dan memilih di Jawa Barat. Sepertinya kalau terjadi 3 poros yang maju, Ahok misalnya maju mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, kemudian RK maju mendapatkan dukungan dari Kim, meskipun sampai sekarang masih ada resistensi dari Golkar, kemudian ada Anies yang maju mendapatkan dukungan dari Nasdem dan beberapa partai yang lain. Kalau tiga-tiganya maju, itu kemungkinan besar tidak terjadi satu putaran, ya. Karena kita lihat Anies meskipun unggul tidak mencapai 50%, tetapi yang masuk putaran kedua itu kemungkinan besar Ahok kalau melihat simulasi 3 nama. Tetapi kalau terjadi demikian, most likely Ahok akan kalah di putaran kedua melawan Anies, karena masih ada beban masa lalu berkaitan dengan isu abad pertengahan yang muncul 5 tahun lalu. Nah, itu asumsinya demikian kalau kita melihat hasil survei sekarang. Tetapi kalau misalnya pengen mengubah peta elektoral, sepertinya 3 poros tidak akan mampu mengalahkan Anies. Justru yang ada potensi Anies mendapatkan lawan yang kompetitif dan kompetisi yang berimbang itu kalau terjadi 2 poros. Dan 2 poros itu bukan Ahok lawan Anies, karena kemungkinan besar Ahok akan kalah dengan mudah. Partai Nasional Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini diputuskan usai Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Surya Paloh dan petinggi Nasdem lainnya. Sikap Nasdem ini semakin menambah daftar panjang kendaraan yang siap untuk membawa Anies Baswedan menuju Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman sebagai bakal calon pendampingnya. Jadi kesimpulannya memang isu polarisasi 5-6 tahun yang lalu itu masih ada bekasnya di Jakarta, dan Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan dari situ karena basis pendukung Ahok cenderung lari ke Ridwan Kamil, sementara pemilih tengah itu masih ada yang melirik Ridwan Kamil. Tapi kalau Ahok maju, basis pendukungnya akan tetap lari ke Ahok, meskipun belum cukup buat Ahok untuk memenangkan pertarungan kalau misalnya Ahok maju melawan Anies Baswedan. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Terkait hal ini, Gerindra merespon datar atas putusan Nasdem kepada lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu itu. Gerindra sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan dalam pilkada kali ini. Terkait dengan pengumuman jago Gerindra dalam Pilkada Jakarta, Gerindra akan mengungkapkannya di saat yang tepat. Sementara itu, hingga saat ini PDIP masih belum menentukan arah dukungannya. PDIP memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Dan yang terakhir yang menentukan juga PKS. PKS kemana ini arahnya? Karena PKS jangan lupa itu partai pemenang pemilu di Jakarta 2024 kemarin. Dan jangan lupa sekali lagi, survei kami juga menemukan suara PKS jika pemilu diadakan hari ini bukan hanya menempati peringkat pertama, tapi juga peningkatan suaranya tajam. 2024 tanggal 14 Februari kemarin PKS mendapatkan 16%. Di survei terakhir ini PKS mendapatkan 22%. Dan bukan hanya PKS pemenang pemilu di Jakarta, PKS juga mendapatkan dukungan kuat di kota-kota satelit sekitar Jakarta. PKS menang di Bogor, PKS menang di kota Bekasi, dan PKS menang di kota Depok. Dan kalau misalnya PKS yang tidak punya tokoh ini ternyata pindah haluan, ya tidak mendukung Anies, tetapi pindah misalnya mendukung calon yang diusung oleh Kim, itu alarm yang berbahaya buat Anies. Karena bagaimanapun PKS punya mesin partai yang terbukti handal dalam memenangkan pilkada, terutama di Jawa Barat dan DKI Jakarta.